ويكافي ما يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا محمد. Eh, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita telah buku Perjanjian Internasional dalam Pandangan Islam ya. Setelah kita kemarin Ramadan, Syawal, kita mulai lagi dan saya mohon maaf selama Ramadan tidak bisa eh, apa namanya mengalokasikan waktu ya karena mungkin terlalu malam jam setengah 9 itu kadang belum selesai tarawehnya ya. Jadi kalau jam 9 terlalu malam, jadi mungkin tidak terlalu efektif juga untuk kita mulai kajian. Dan juga izin ini biasanya di Selasa malam kita geser ke Kamis malam, karena memang kebetulan saya ada agenda lain di hari Selasa malam. Mudah-mudahan eh, ya mungkin ada penyesuaian-penyesuaian lah ya bagi para hadirin yang selama ini mengikuti kajian eh, yang saya ampu ya terkait dengan perjanjian internasional dalam pandangan Islam. Eh, Mungkin sedikit koreksi tentang topik yang akan kita bahas karena di catatan saya kita belum masuk ya ke pembahasan yang tadi disampaikan, tetapi kita masih di pembahasan yang belum tuntas terakhir, itu terkait dengan definisi perjanjian, dalil-dalil, dan disyariatkan dan pelaksanaannya ya. Ini kita belum selesai di bagian akhir. Izin saya menuntaskan dulu, karena nanti akan kelewat ya satu bahasan ini kalau kita langsung ke pembahasan yang tadi disampaikan. Jadi di bagian akhir bab tentang definisi perjanjian, dalil-dalil, dan unsur-unsur ya. Sebelum nanti kita masuk ke bab rukun, rukun perjanjian, syarat-syarat dan konsekuensi, eh, kita akan bahas terkait dengan sahnya perjanjian. Ini belum kita bahas terkait dengan sahnya perjanjian. Jadi kita akan mulai dari sini. Eh, di buku ini dijelaskan bahwa berbicara tentang sahnya perjanjian itu terkait dengan eh, dua hal ya. Sebentar. Ya, jadi berbicara tentang sahnya perjanjian ini terkait dengan dua hal. Pertama adalah terkait dengan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perjanjian itu. Nah, itu yang nanti menentukan apakah perjanjian itu sah atau tidak. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan perjanjian itu akan sah kalau tahapan-tahapan yang dilakukannya itu sudah dijalani. Jadi ada dua hal yang kita akan bahas berbicara tentang sahnya perjanjian dalam pandangan Islam. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama terkait dengan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perjanjian. Di buku ini dijelaskan ada dua segmen ya terkait dengan penanggung jawab, dipisahkan antara perjanjian yang jenisnya adalah perjanjian perjanjian gencatan senjata dengan perjanjian secara umum. Nah, tapi menariknya yang dibahas lebih awal adalah terkait dengan perjanjian gencatan senjata dulu ya, baru nanti umum. Karena merujuk kepada referensi bahwa dalam sejarah Islam, perjanjian-perjanjian itu umumnya adalah terkait dengan perjanjian gencatan senjata gitu.
Maka perjanjian secara umum itu nanti hukumnya mengikuti dengan apa yang sudah ditetapkan secara syariat ya terkait dengan perjanjian gencatan senjata. Siapa yang harus bertanggung jawab. Ya, jadi makanya kemudian eh, khusus dulu ya tentang perjanjian gencatan senjata, baru kemudian berbicara tentang perjanjian secara umum gitu ya. Nah, terkait dengan penanggung jawab perjanjian gencatan senjata, ini ada tiga pendapat yang dikutip di dalam buku ini. Yang pertama adalah pendapat dari sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Ya. Mereka umumnya berpendapat bahwa perjanjian gencatan senjata ini boleh dilakukan oleh kelompok manapun tanpa izin imam. Syaratnya hanya satu aja, ada maslahat. Nah, ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah pendapatnya seperti itu. Jadi boleh perjanjian gencatan senjata itu dilakukan oleh siapapun tanpa izin imam. Yang penting ada maslahatnya. Nah, sedangkan pendapat dari sebagian ulama Syafi'iyah ini membagi dua. Ya. Pertama, jika perjanjian gencatan senjata itu dilakukan oleh orang-orang kafir secara mutlak, ya, jadi kafir secara mutlak, secara keseluruhan, atau dengan penduduk suatu wilayah, maka perjanjian itu tidak boleh dilakukan kecuali oleh imam. Ya. Jadi harus oleh imam kalau perjanjian dengan kafir secara umum, eh, jadi semuanya kafir gitu, atau dengan penduduk suatu wilayah. Tapi kalau perjanjian itu dilakukan oleh sebagian orang kafir, dengan sebagian orang kafir, nah, itu boleh dilakukan oleh selain imam. Nah ini eh, membedakan. Kalau tadi kan Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah itu umumnya boleh. Kalau ini justru dilarang untuk perjanjian dengan kafir secara mutlak. Harus oleh imam, tapi kalau sebagian boleh gitu ya. Nah, ada pendapat kelompok yang ketiga. Nah, ini harus oleh imam. Ya. Jadi khalifah dan wakilnya saja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian. Dan sama sekali tidak boleh seorang pun selain dari khalifah atau wakilnya untuk melakukan perjanjian. Gitu. Nah, ini kurang lebih tiga pendapat umum terkait dengan siapa yang bertanggung jawab terkait dengan membuat perjanjian gencatan senjata seperti itu. Nah, lalu pendapat mana yang dianggap rojih ya menurut penulis kitab ini? Jadi eh, penulis kitab ini mentarjih ya bahwa karena memang kaidahnya imam atau khalifah itu adalah penanggung jawab segala urusan rakyat ya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi imam itu adalah ra'in, pemimpin, dan dia mas'ulun, ya bertanggung jawab dari rakyatnya, dari apa yang dia pimpin. Maka eh, berarti bahwa negara yang dipimpin oleh imam atau khalifah itu adalah penanggung jawab dari segala urusan penerapan Islam. Ya. Dahilian wa khorijian, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Gitu. Maka perjanjian gencatan senjata yang berkaitan dengan politik luar negeri, negara Islam, eh, jadi perjanjian senjata itu adalah terkait dengan politik luar negeri negara Islam, gitu ya. Dan juga perjanjian itu berkaitan dengan penerapan Islam dan pengembangannya ke luar negeri. Maka dengan begitu wajib urusan gencatan senjata ini dikaitkan dengan negara, gitu ya. Karena urusan dalam negeri dan juga urusan luar negeri itu tugas negara. Sehingga tidak boleh siapapun melaksanakan kecuali sudah mendapatkan mandat dari negara. Sehingga disitulah yang dianggap paling tepat adalah pendapat dari kelompok yang ketiga. Jadi tidak boleh
Kemudian perjanjian gencatan senjata itu dilakukan oleh sesiapapun kecuali oleh khalifah atau wakilnya saja. Nah, ini tarjih dari penulis kitab ini. Ya, itu. Jadi itu terkait dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap perjanjian gencatan senjata, maka kesimpulannya adalah itu imam ya atau khalifah. Itu. Nah, berikutnya terkait dengan eh, perjanjian secara umum. Gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa dari yang khusus dulu tentang gencatan senjata baru berbicara tentang perjanjian secara umum. Gitu. Nah, penjelasannya di sini simpel saja ya, bahwa para fuqaha itu tidak ditemukan ya sejauh pengetahuan dari penulis kitab ini itu tidak membahas perjanjian-perjanjian secara umum. Yang dibahas itu hanya perjanjian gencatan senjata. Maka beliau menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat ya. Tidak ada perbedaan antara perjanjian gencatan senjata dengan perjanjian lainnya. Gitu. Sehingga hukum-hukum yang berlaku terhadap perjanjian gencatan senjata itu juga berlaku terhadap perjanjian secara umum. Nah, sehingga kalau kita eh, melihat dari penjelasan ini ya, artinya bahwa pendapat yang ketiga pun bahwa hanya imam atau khalifah yang boleh atau yang bertanggung jawab terhadap perjanjian internasional itu juga diberlakukan tidak hanya terhadap gencatan senjata ya, perjanjian perang, tetapi juga dalam perjanjian-perjanjian yang sifatnya gitu. Nah, itu yang kemudian dijelaskan terkait dengan eh, siapa yang bertanggung jawab. Maka kalau bicara tadi apakah sahnya perjanjian itu ditentukan oleh apa? Jadi perjanjian itu akan sah ya, kalau dilakukan ya, ditaukid oleh ditandatangani oleh kepala negara. Nah, ini eh, yang kita bisa simpulkan dari poin yang pertama ya, tentang siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini nanti akan sedikit berbeda ya dengan perjanjian yang berlaku di dunia modern saat ini. Nanti di akhir saya akan berikan suplemen lah ya. Uh, Kebetulan saya juga mengampu mata kuliah hukum internasional yang di dalamnya ada pembahasan tentang perjanjian internasional. Kebetulan semester ini lagi bahas hukum internasional. Nah, itu ada salah satu sub pembahasan tentang hukum perjanjian internasional. Nah, terkait dengan penanggung jawab ini juga ada perbedaan. Kalau dalam pandangan Islam berarti kan hanya khalifah saja yang boleh tanda tangan ya atau wakilnya yang punya mandat ya. Nah, kalau dalam hukum internasional yang diadopsi saat ini itu bisa siapapun ya. Bisa kepala negara, bisa juga di bawah kepala negara. Tapi nanti itu bergantung kepada eh, apa undang-undang ya atau aturan yang diadopsi oleh negara yang bersangkutan gitu. Makanya mungkin pernah dengar istilah ada sister city ya, perjanjian antar kota gitu yang beda negara gitu. Kayak kita ya Bandung ya misalkan eh, tempat dekat saya tinggal itu dia punya sister city. Ada Texas Amerika gitu ya. Ada kemudian Brunswick di Jerman gitu. Kemudian ada juga di Laozu di Cina. Itu dia sister city dengan Bandung. Artinya dia bikin perjanjian yang tanda tangan itu adalah wali kota gitu. Eh, dan itu memang sebagai delegasi dari Undang-Undang Otonomi Daerah ya, diperbolehkan. Termasuk juga ada sister provinsi antara provinsi gitu. Kalau di Indonesia disebutnya provinsi, negara lain kadang disebutnya provinsi atau distrik gitu ya. Nah, itu juga ada diperbolehkan ada perjanjian antar uh, provinsi itu gubernur ya seperti itu. Bahkan dalam
hukum internasional saat ini, eh, perjanjian itu juga bisa ditanggung atau ditandatangani eh, state to eh, organization ya, antara negara dengan organisasi internasional. Misalkan ada perjanjian antara Indonesia dengan PBB misalkan, atau dengan ASEAN gitu ya. Eh, ini negara, ini OI, organisasi internasional. Nah, kalau dalam pandangan Islam itu nanti di akhir juga akan dibahas tentang OI ya. Itu juga tidak didorong. Tapi kalau misalkan dia eh, multilateral ya, perjanjian yang banyak negara itu boleh gitu. Jadi perjanjian itu kan ada dua jenis, ada bilateral, satu negara dengan negara lain, dua negara, dua. Ada juga perjanjian yang sifatnya multilateral, perjanjian banyak negara. Nah, dalam pandangan Islam juga itu boleh ya, ada perjanjian yang sifatnya multilateral. Nah, nanti juga di akhir kita akan bahas ya seperti itu. Baik, itu poin yang pertama terkait dengan apa namanya, siapa yang sahnya itu bergantung kepada siapa yang bertanggung jawab. Nah, yang kedua, sahnya itu akan dilihat dari sahnya perjanjian internasional itu akan dilihat dari tahapan-tahapan pelaksanaan perjanjian. Ya. Nah, ini juga dibahas ya, bergantung kepada tahap-tahap pelaksanaan perjanjian. Nah, di kitab ini disebut ada tiga, ya. Ada tiga tahap pelaksanaan perjanjian. Walaupun nanti ada subnya ya, kalau kita baca itu ada subnya. Gitu. Nah, nanti kita bandingkan dengan tahap di perjanjian internasional modern saat ini. Nanti di akhir saya jelaskan juga. Nah, di buku ini disebutkan ada tiga tahap. Pertama adalah tahap perundingan atau mufawadah ya. Kemudian nanti ada tahap ittifaq wa tauqi ya, ittifaq kesepakatan dan tauqi atau penandatanganan, dan juga ada tahap at-tanfidz ya, pelaksanaan perjanjian internasional. Nah, jadi hanya tiga saja tahapan dari pelaksanaan perjanjian internasional. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, tahapan yang pertama adalah tahapan muafadat atau perundingan. Apa sih perundingan itu? Nah, di kitab ini dijelaskan bahwa perundingan itu artinya dimulai adanya pertemuan-pertemuan ya, dan pembicaraan-pembicaraan pendahuluan ya, untuk membahas kemungkinan dilaksanakannya perjanjian. Ya. Jadi perjanjiannya belum, tapi masih negosiasi gitu ya, masih ya, pendahuluan gitu. Bahkan disebutkan di sini memata-matai pihak lain dalam masalah ini. Ingin tahu informasi pihak lawan itu terkait dengan topik yang sedang dibahas itu bagaimana. Dan itu menjadi uh, tambahan argumentasi kita gitu, kalau memang nanti akan membuat sebuah perjanjian. Nah, siapa yang melakukan perundingan? Uh, Biasanya dilakukan oleh duta ya, atau utusan atau wakil. Tapi bisa saja perundingan itu langsung diambil alih atau dipimpin oleh kepala negara. Nah, biasanya ini bergantung kepada urgensitas tingkat perjanjian. Nah, ini tahapan yang pertama. Nah, contoh dituliskan di dalam buku ini bahwa di perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Quraisy, tahapan perundingan itu eh, seperti apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menemui orang-orang Quraisy. Kan Hudaybiyah itu kan ketika Rasulullah akan umroh ya, kemudian tertahan di Hudaybiyah, ditahan oleh orang Quraisy, dilarang untuk masuk ke kota Mekah. Maka kemudian
Rasulullah mengutus Utsman untuk berunding dengan orang-orang. Bahkan sampai kemudian karena terlalu lama akhirnya Rasulullah lakukan baiat ridwan ya, pembait para para sahabat ya untuk menguatkan komitmen mereka membela Rasulullah. Kemudian ada perunding balasan ya. Orang-orang Quraisy kemudian mengutus Budail bin Warokoh dan Suhail bin Amru ya, eh, mendatangi ke Hudaybiyah untuk menyampaikan pandangan-pandangan Quraisy ya, terkait dengan situasi. Nah, itu adalah tahap perundingan, ya, tahap awal sebelum ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah. Nah, di tahap muafadah ini saya tadi sebut sebagai sub tahapannya, itu ada kesepakatan-kesepakatan awal dari kedua pihak yang melakukan negosiasi atau negosiator. Yang biasanya pembicaraan awal ini ya tentu belum mengikat karena masih negosiasi kan. Eh, Ya baru dia mengikat kalau sudah ditandatangani. Baru apa? eh, Ya negosiasi itu ya tawar menawar gitu ya, tawar menawar syarat dan ketentuan. Kalau istilah Sunda itu apa ya? Ada istilahnya, jadi tawar menawar. Saya lupa. Nah, tapi kalau eh, perundingan itu langsung dilakukan oleh kepala negara, ya, maka tentu tidak melalui negosiator, tidak akan melewati tahapan kesepakatan pendahuluan dari negosiator. Jadi kan sebelum kesepakatannya final, mungkin ada kesepakatan yang dilakukan oleh para negosiator gitu ya. Nah, cuman kan ini posisinya dia wakil ya negosiator ini, sehingga dia nanti harus bawa dulu ke khalifah kepada kepala negara gitu. Karena dia posisinya hanya wakil. Gitu. Nah, sehingga bisa saja nanti khalifah itu tidak tidak apa, tidak sepakat ya dengan apa yang dinegosiasikan poin-poinnya. Jadi bisa bolak-balik ya. Sudah kalau mengutus negosiator nanti ada perundingan, ada kesepakatan di antara mereka, nanti kemudian masing-masing balik laporan lah ya kepada kepala negaranya. Nanti diskusi dengan kepala negaranya, oh ternyata belum disetujui, nanti balik lagi. Itu yang terjadi. Ini yang dimaksud sebagai kesepakatan awal dari para negosiator. Ya. Nah, tahapan berikutnya setelah perunding, ya setelah perundingan, tahapan berikutnya adalah terjadinya kesepakatan dan adanya tauke, penandatanganan. Jadi kalau sudah ada kesepakatan sampai ke format tertentu ya dari para perunding ini dan masing-masing kemudian kembali ke negaranya masing-masing menyampaikan. Nah, nanti khalifah itu tadi ya bisa oke setuju langsung tanda tangan atau menolak meminta untuk berunding lagi. Nah, kalau disetujui oleh khalifah berarti tinggal ditanda tangan. Dan penandatanganan ini yang perlu digarisbawahi juga itu adalah memastikan legalitasnya. Karena tadi ya di poin yang pertama di awal tadi, siapa yang bertanggung jawab itu adalah kepala negara. Maka kalau dia tanda tangan berarti itu tidak hanya sekedar formal, ya, dia tanda tangan dan juga legal, ya, sah bahwa perjanjian itu disetujui. Karena khalifah itu dalam pandangan Islam ya pemimpin negara, kepala negara itu adalah bukan simbol, tapi dia adalah pemimpin yang hakiki. Dan bisa saja atau ya memang semestinya ya khalifah itu mempelajari pasal-pasal dan perjanjian yang dirundingkan dan nanti disepakati. Jadi tidak hanya mempercayakan kepada juru rundingnya. Gitu. Jadi nggak ada istilah
seperti yang terjadi di suatu negara ya. Ya, saya tidak tahu apa yang saya tanda tangani atau nggak boleh. Ya, khalifah itu ketika tanda tangan, ya, maka dia tahu isinya gitu. Karena dia yang tanggung jawab, bukan hanya sekedar simbolik atau formalitas. Nah, kalau perundingan itu, kalau tadi kan ada negosiator ya, nah, dia laporan, kemudian khalifahnya setuju, tanda tangan. Tapi kalau kemudian perundingannya itu langsung dilakukan oleh kepala negara, ya, walaupun dalam dunia modern ini jarang ya. Nah, biasanya ketika dilakukan langsung oleh pemimpin negara, maka ya penandatanganan itu sudah include di situ, sudah tercakup di dalam. Jadi ya apa namanya, mengskip satu step gitu ya seperti itu. Nah, kalau dicontohkan di kitab ini ya, terkait dengan bagaimana dulu peristiwa di Perjanjian Hudaybiyah. Jadi kan setelah ada negosiasi ya, nah, terutama ketika perunding terakhir ya dari orang Quraisy, Suhail bin Amru itu, eh, baru kemudian disepakati syarat-syarat perjanjian diperoleh, kemudian hanya ada kesepakatan, maka kesepakatan itu ditulis ya dalam dokumen perjanjian atau yang disebut sebagai wafikah. Ya. Nah, istilah-istilah dokumen perjanjian itu memang macam-macam ya. Kalau dalam hukum internasional modern itu istilah nama dokumen perjanjian itu macam-macam. Di Islam juga kadang disebut wafikah ya, seperti itu. Nah, wasikoh itu sering diterjemahkan sebagai piagam atau perjanjian gitu. Nah, kalau dalam hukum modern ya kan kadang mungkin pernah dengar ya istilah ada treaty ya. Ya, treaty itu perjanjian. Ada convention, konvensi itu juga perjanjian. Ada charter ya, itu juga perjanjian. Ada declaration, ada covenant, ada MOU ya, Memorandum of Understanding gitu ya, atau MOA, Memorandum of Agreement gitu ya, macam-macam istilahnya. Dalam hukum internasional modern, istilah itu nanti mengandung kebiasaan-kebiasaan. Kapan dia dinamai convention, kapan dinamai treaty, kapan dinamai charter, kapan dinamai statuta, macam-macam ya. Itu biasanya ada kebiasaan-kebiasaan. Ini sebagai maklumat. Nah, dalam perjanjian Hudaybiyah, ya, Ali bin Abi Thalib, beliaulah yang menulis teks perjanjian dan kemudian ditandatangani oleh Rasulullah SAW dan wakil Quraisy dan juga ada saksi ya, dalam perjanjian. Eh, nah, ini menarik ya tentang saksi. Kalau dalam hukum internasional modern itu ya cukup wakil dari pihak. Gitu. Nah, kalau saksi itu karena ini adalah antar negara, yaitu tidak perlu saksi. Gitu. Jadi sudah enforce ya, sudah dengan powernya kepala negara itu ketika tanda tangan. Tidak perlu kemudian ada saksi. Karena ini adalah dokumen negara. Nah, beda dengan dalam pandangan Islam ya tetap harus ada saksi. Ya. Nah, berikutnya juga yang menjadi catatan dan ini juga nanti berbeda ya dengan di hukum internasional modern bahwa eh, perjanjian yang ditandatangani oleh kepala negara itu tidak perlu disetujui oleh Majelis Syuro, wakil rakyat. Makanya kalau dalam hukum internasional modern ini yang disebut sebagai ratifikasi, pengesahan gitu ya. Makanya di dalam hukum internasional modern itu ratifikasi itu kadang ada sebut ratifikasi eksekutif ya, ada yudikatif, ada keduanya. Gitu. Tanda tangan itu tidak langsung sah, ya, tergantung nanti sistem yang dipakai. Kalau dia ratifikasi eksekutif, nah itu langsung sah karena yang tanda tangan adalah kepala negara. Tapi kalau negara itu mengadopsi ratifikasi eksekutif dan legislatif, maka dia juga harus disetujui oleh
wakil rakyat. Nah, dalam Islam itu tidak perlu wakil rakyat itu menyetujui. Tapi kalau kayak Indonesia itu membagi dua. Ada perjanjian yang harus disetujui DPR, ada yang tidak. Gitu. Sama negara-negara lain juga kurang lebih sama ya. Ada yang eksekutif saja, ada yang dua-dua. Nah, kenapa dalam pandangan Islam bahwa perjanjian itu tidak perlu disepakati oleh Majelis Syuro? Karena tetap bahwa yang tanggung jawab itu adalah khalifah. Bahkan bisa saja sebuah perjanjian itu tidak diketahui oleh Majelis Syuro. Walaupun nanti karena dia Majelis Syuro ya, dia boleh mempelajarinya dan mungkin punya pendapat, tapi tetap tidak mengikat kepada khalifah. Jadi tidak ada dalil satupun yang mengharuskan bahwa perjanjian internasional itu harus disetujui oleh Majelis Syuro. Nah, ini yang menarik juga ya, yang membedakan antara perjanjian internasional Islam dengan yang modern dalam konteks pengesahan kesepakatan dan pendatangan. Dan ini juga dalilnya jelas ya, bagaimana dulu pada masa perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah itu kan tetap tanda tangan perjanjian, walaupun anggaplah saat itu ada para sahabat utama yang jadi wakil umat, yang jadi majelis suro itu kan menentang, memprotes ya. Yang masyhur itu kan kisah Umar bin Khattab ya, yang mempertanyakan perjanjian Hudaybiyah sampai mempertanyakan bukankah eh, ya Nabi Muhammad itu Rasul, bukankah kita umat Islam. Jadi eh, tanya ke Abu Bakar ya, mempertanyakan kok karena mungkin dalam pandangan beliau seolah-olah isinya itu merugikan umat Islam. Padahal ya nanti ada hikmahnya ya bahwa memang tidak semua ya tadi ya disebut bahwa bisa jadi perjanjian itu dibuat oleh kepala negara itu ya perjanjian apa implied ya. Perjanjian yang di dalamnya ada maksud tertentu yang tidak diketahui secara luas. Tapi ini adalah strategi dari kepala negara untuk membuat sebuah perjanjian. Nah, sehingga tidak semua orang mudah paham secara teks gitu ya. Tapi juga ada sesuatu di balik teks gitu. Nah, ini juga bagian dari siasi ya, kemampuan berpolitik internasional. Ini luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tahapan berikutnya ini subnya ya. Setelah sepakati ditandatangani maka perjanjian itu diumumkan. Jadi ini secara lazim. Umumkan itu untuk apa? Ya agar kemudian diketahui oleh umat. Ya. Walaupun tadi bahwa ketika diumumkan itu bisa saja umat itu dengan taraf berpikir yang berbeda-beda, ya, itu tidak semuanya faham maksud dibalik dari perjanjian itu. Sebagaimana yang kemudian terjadi di Hudaybiyah. Ya. Pasal-pasalnya itu kok seperti merugikan. Apa merugikannya? Misalkan di perjanjian Hudaybiyah itu kan kalau ada orang Quraisy yang masuk Islam, orang Quraisynya atau keluarganya ya tidak menyetujui, maka harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Islam di Madinah yang ingin ke Mekah gitu, ingin balik, itu nggak boleh dikembalikan. Kok kayak kok dari sana tidak disetujui harus dikembalikan, kalau dari Madinah ini nggak dikembalikan gitu kan kayak kayak berat sebelah gitu. Salah satu pasalnya kan itu. Nah, ini contoh ya bagaimana memang kelihayan diplomatik dari ya strategi politik ya dari Rasulullah SAW terkait dengan penandatanganan perjanjian Hudaybiyah. Makanya ketika diumumkan pun tidak semuanya mafhum ya paham tentang maksud dibalik isi dari perjanjian Hudaybiyah. Dan kita kan baru tahu setelah terjadi ya. Dan para sahabat juga baru tahu setelah
peristiwa-peristiwa berikutnya. Gitu. Baru mereka ngeh gitu ya bahwa eh, ternyata ini luar biasa. Makanya perjanjian Hudaybiyah itu menjadi awal kemenangan Islam justru gitu. Walaupun secara teks isinya seolah-olah merugikan gitu. Justru itu awal dari kemenangan Islam. Sehingga Quraisy itu diikat dengan perjanjian itu sehingga umat Islam bisa konsentrasi menyebarkan Islam ke wilayah lain tanpa harus terganggu oleh Quraisy. Seperti itu. Nah, tadi ya, guys. Nah, tahapan yang terakhir itu adalah pelaksanaan perjanjian. Nah, jadi setelah perjanjian itu disepakati, ditandatangani, maka mulailah tahap pelaksanaan. Dan secara syar'i, perjanjian itu berlaku ya, setelah disepakati. Kalau sudah ditetapkan waktu. Eh, eh, dan suatu perjanjian tidak langsung berlaku kecuali ditentukan waktu pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan. Jadi nanti kapan berlakunya itu bisa disepakati. Misalkan tanda tangan sekarang tapi berlaku minggu depan bisa gitu ya, tergantung kesepakatan. Tapi bisa juga ketika disepakati langsung berlaku gitu karena memang tidak disebutkan waktu pelaksanaan. Karena sudah disepakati, sudah tanda tangan berarti langsung berlaku. Tapi kalau disepakati waktunya itu juga selesai. Eh, Nah ini ya. Maka jika Khalifah melakukan akad perjanjian sendiri ya, walaupun waktunya belum ditentukan, maka dianggap berlaku secara syar'i. Bahkan walaupun eh, disepakati, tapi ya dulu mungkin perlu waktu ya untuk menulis dokumennya dulu gitu. Disepakati lisan, belum ditauki ya. Tauki itu kan tanda tangan itu bisa eh, itu adalah bukti penguat setelah kesepakatan lisan. Maka dalam hukum Islam nanti mungkin ada pembahasan di kitab Ahkam Bayyinah ya. Pengakuan itu bukti lisan, ya. Pengakuan lisan itu sama kuat dengan pengakuan tertulis. Bahkan ada ulama menunjukkan lebih kuat. Makanya ketika dalam Islam itu kan salah satu cara penguatan itu dengan sumpah. Sumpah itu kan dengan lisan. Nah, dari mana bahwa sebelum ditulis dokumennya itu sudah berlaku, itu juga dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Jadi Rasulullah SAW itu langsung mengembalikan Abu Jandal ya kepada Quraisy ya walaupun penulisan dokumen itu belum selesai. Ini kalau kita lihat di sirah. Ya. Nah, kalau perjanjian itu tidak dilakukan langsung oleh khalifah, maka ya tentu harus eh, ditandatangani dulu baru berlaku. Karena lagi-lagi ya bahwa persetujuan khalifah itu bukan sekedar formalitas ya. Karena dia memang bukan simbol saja, bukan simbol, tapi dia penguasa yang hakiki. Dan orang yang mewakili khalifah itu melakukan karena diperintah oleh khalifah, ya. Bukan kehendak pribadi. Sehingga dia harus meninggalkan pendapat pribadinya dan melaporkan semuanya kepada khalifah. Itu akan wakalah itu kan dia wakil. Wakil itu bergantung kepada yang memberikan mandat. Nah, terakhir eh, jika suatu negara ingin masuk ke dalam sebuah perjanjian yang sudah ditandatangani, jadi perjanjiannya sudah ada negara lain ingin masuk, apakah boleh? Boleh. Pertama, ya tidak ada secara syariat yang menghalangi. Ya, perjanjiannya itu benar secara syariat. Nah, itu
dia boleh ikut. Jadi perjanjiannya udah jadi, dia ikut. Nah, kalau dalam istilah hukum internasional itu yang disebut sebagai uh, law making treaty, ya. Hukum yang bisa diikuti oleh negara berikut. Nah, contoh misalnya Indonesia, ya. Sudah ada hukum internasional tentang uh, apa? Tentang PBB. Indonesia kan uh, ya merdekanya sama tahun 45 ya. Tapi dia baru ikutan PBB itu tahun 50. Jadi 5 tahun setelah PBB ada. Itu namanya law making treaty. Atau misalkan ada hukum laut internasional, UN Convention of Law of Sea. Itu ditandatanganinya tahun 80, 1982 ya. Kan ada negara-negara baru yang belakangan hadir ya. Negara-negara di Asia Tengah gitu ya, Uzbekistan, Kyrgyzstan dan lain-lain. Dan ada Timor Leste. Timor Leste itu tahun 2002 ya baru. Yang terakhir itu negara Sudan Selatan tahun 2023 kemarin gitu. Nah, ini kan baru, padahal undang-undangnya atau perjanjian internasional sudah ada lama gitu. Nah, dia mau ikutan, nah itu boleh. Nah, itu yang disebut sebagai law making treaty. Nah, kalau dalam konteks Islam boleh ikutan yang seperti itu kalau tidak ada undang-undang itu atau perjanjian internasional itu tidak secara syariat tidak melanggar, bukan perjanjian yang melanggar. Nah, yang kedua, memang negara yang yang ada di dalam perjanjian itu juga setuju, ridho atau sepakat menerima. Kalau sifatnya law making treaty sih biasanya menerima. Tapi kalau yang sifatnya treaty of contract ya, perjanjian yang hanya ditandatangani dua negara atau tiga negara saja, yang hanya terkait dengan mereka saja, negara lain mau ikutan itu, nah itu memang tidak lazim. Ya, karena kalau treaty kontrak itu ya hanya mengatur terkait dengan dua negara itu saja. Kayak perjanjian dagang, perjanjian perbatasan gitu ya, atau terkait dengan isu di antara dua negara itu. Kalau negara lain ikutan kan nggak ada urusannya gitu. Kayak treaty of contract itu jarang diikuti negara, bahkan tak pernah. Tapi kalau law making treaty yang memang perjanjian itu terkait dengan pengaturan bersama, nah biasanya itu ada negara-negara lain yang bisa. Nah, kalau dalam konteks Islam, itu tidak boleh mengarah kepada pembentukan blok internasional. Uh, kita udah bahas yang di dalam pembahasan Mafahim Siyasi. Nah, keberadaan blok internasional itu justru menjadi salah satu tiang dari uh, berbagai masalah internasional. Seperti yang terbaru yang muncul BOP, ya. BOP itu kan blok juga. Nah, ini juga jadi. Nah, itu tentang pembahasan kita. Ini sedikit suplemen ya. Apa sih bedanya dengan di hukum internasional yang kontemporer, tahapan pembuatan internet ini dari materi kuliah saya kopas. Jadi sama ya, di awal itu ada perundingan, ada negosiasi. Negosiasi itu adalah adanya kebutuhan negara berhubungan dengan negara lain untuk membicarakan dan memecahkan masalah yang timbul di antara mereka. Sehingga mereka harus berunding. Itu kurang lebih sama lah ya. Negosiasi. Dan negosiasi itu ada skillnya di dalam kajian diplomatik ya itu diajarin bagaimana teknik negosiasi. Bahkan ada mata kuliahnya, diplonego, ya, diplomasi dan negosiasi. Kita punya mata kuliah. Nah, kemampuan eh, negosiasi itu nih skillnya ya. Skill negosiasi itu bisa ini bacanya bisa dari mana aja ya. Misalnya dari ini passion, nah, dia harus sabar, punya kapasitas untuk memediasi, punya persepsi tentang waktu, tarik mundur ya, punya kredibilitas, punya visi taktis gitu ya. Jadi dia punya pandangan tapi dia juga bisa punya bahasa. Bahasa juga penting ya. Apalagi kalau berunding dengan yang berbeda bahasa.
Karena nanti masalah kosakata ya, masalah idiom, masalah apa namanya, eh, ya istilah-istilah tertentu yang mungkin khas kayak kemarin ungkapannya siapa, Trump terhadap MBS, lick my ass, menjilat pantat saya apa. Ini kan kalau kita terjemahan literal kan menjilat pantat, seolah-olah ini bahasa yang menjijikan gitu. Padahal itu kan idiom. Lick my ass itu ya bukan berarti beneran MBS itu menjilat pantatnya si Trump, tapi menunjukkan eh, bagaimana posisi MBS terhadap Trump ya, sehingga seperti dianggapkan, asosiasikan sebagai lintas. Seperti itu. Ini kemampuan bahasa itu penting. Kemudian juga psychological analysis ya, analisis psikologi. Karena nanti juru runding itu dia eh, ya person, ya, orang tetap gitu. Yang diutus oleh negara itu orang. Maka dia mungkin ada tekanan-tekanan psikologi gitu, latar belakang macam itu juga harus dianalisis gitu. Mungkin dengan bahasa yang keras, bahasa yang tegas, atau mungkin juga dengan bahasa yang halus gitu. Kalau di kepolisian itu misalnya ada good cop, bad cop gitu ya, ada main peran. Seolah-olah ini baik supaya dia lemah gitu. Padahal ya yang penting goalsnya tercapai atau dikerasin gitu. Tergantung. Punya cultural sensitivity, ya, sensitivitas budaya. Makanya nanti kalau antar negara kan ini latar belakang budayanya apa. Walaupun Islam itu kan punya latar belakang juga mas. Kayak dulu salah satu keberhasilan Inggris ya, eh, bisa memecah negeri-negeri Muslim di Timur Tengah itu karena memang persoalan cultural sense. Muncul isu pan-Arabisme melawan pan-Turanisme. Turki dengan Arab. Oh ini dijajah dan seterusnya. Kemarin itu ada yang cerita yang pernah ke Mesir, bahwa di Mesir itu eh, persepsi negatif terhadap Turki itu masih melekat. Seolah-olah Prancis itu lebih lebih apa, berjasa bagi Mesir dibandingkan Turki. Padahal Turki Muslim, nah, Prancis Barat yang menjajah terakhir. Tapi Prancis itu ada bekas-bekas eh, peradaban yang apa, ya memberikan kontribusi terhadap Mesir modern sekarang. Terusan Suez, misalnya bendungan Aswan, terus apa, eh, pariwisata Firaun gitu ya dengan piramida. Sedangkan Turki kan mana sisanya, jejak-jejaknya itu justru dianggap buruk gitu. Nah ini juga penting kita paham tentang cultural sense, mastering procedures. Ya. Jadi berunding itu ada tata cara, ada prosedur, memahami, menguasai tata cara itu juga penting. Makanya di diplomatik itu diajari tentang bahkan makan, table manners, cara makan gitu ya. Nah, itu bagian dari negosiasi. Knowledge of the dossier, bagaimana pengetahuan, kemampuan atas juga self control, pengendalian tidak mudah. Makanya di perjanjian Hudaybiyah itu kan bagaimana Rasulullah SAW mengomentari gitu ya, pergantian negosiator dari Quraisy ya, itu dengan, ya kalau kita pakai teori yang ini ya, dengan seperti itu. Ketika yang terakhir itu adalah Suhail yang diutus oleh Quraisy, Rasulullah langsung komentar, oh ini yang diutus Suhail, sesuai namanya dia ingin kemudahan. Dan ternyata berhasil ya, bisa berhasil di tanda tangan. Karena Suhail itu orang yang terkemuka ya, senior, dan terakhir juga dia kan masuk Islam. Suhail bin Amr. Uh, ya itulah kemampuan yang harus ini maklumat. Nah, ini tahapan ya. Nah, setelah perundingan masuk ke
tadi ya, tauqi, kesepakatan tauqi. Kalau di sini sebutnya penandatangan atau signature ya. Bahasa tadi kan tauqi. Nah, yang membedakan nanti itu adalah adanya ratifikasi. Nah, tadi saya sebutin. Pengesahan itu atau penguatan perjanjian itu dia tanda tangan dulu baru disahkan. Nah, kalau dalam pandangan Islam kan ketika ditanda tangan itu sah atau bahasanya langsung ratifikasi eksekutif. Tapi kalau dalam perjanjian sekarang itu ada yang legislatif, ada yang sehingga harus diratifikasi, ada proses ratifikasi. Baik, mungkin itu pembahasan malam hari ini terkait dengan sahnya perjanjian nasional. Kalau ada hal-hal yang didiskusi, walau Ya, Alhamdulillah, Subhan Ustaz, kita telah dipaparkan atau dijelaskan terkait seputar kajian telaah kitab Mu'ahadat Ad-Dauliyah fi Syariati Al-Islamiyah, perjanjian-perjanjian internasional menurut pandangan Islam, rukun dan syarat perjanjian serta konsekuensi tidak terpenuhinya. Nah, ini Alhamdulillah kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan mau live atau langsung bertanya ke beliau, bisa nanti langsung resen saja to the point pertanyaannya, atau yang memang ingin mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar bisa juga kirimkan ke kolom komentar, nanti kita akan minta beliau langsung menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan buat yang bertanya langsung juga boleh. Ya, sepertinya belum ada yang bertanya langsung, Ustaz. ya, oke, kita cukupkan aja. Ini di kolom komentar, sepertinya ada, Ustaz. Komentar. Kolom chat ini ya. Komentar.
Mengapa MBS tidak membalas negosiasi dengan hanya mendiamkan Trump? Nah, ini faktanya harus dicek dulu. Nah, justru Trump dengan MBS itu ya sudah sering ketemu, tidak hanya diam-diam. Yang diam-diaman nih, host diam-diam. Bagaimana dengan Malaysia yang diberitakan negara pertama yang membatalkan perjanjian ALT? Bagaimana apanya? Nanti bisa dijelaskan nih. Siapa Mas Ferdi? Apakah perjanjian yang merugikan kaum muslim bisa dijadikan alat untuk menyerang lawan? Eh, Ya, bergantung perjanjiannya seperti itu. Mengapa Quraisy tidak menolak Suhel? Suhel itu kan utusannya Quraisy, ya. Pertanyaannya, mengapa tidak menolak? Justru ya, eh, jadi utusan. Atau ada Suhel yang lain? Moga mungkin nanti siapa Mas Ferdi kalau mau jelaskan lagi. Baik, ada yang lain atau ada respon dari Bang Ferdi, Mas Ferdi? ART. Mengapa Malaysia berani membatalkan perjanjian ART? Ya, tentu suatu negara itu dia punya pertimbangan ya. Positioning satu negara dengan negara lain. Itu banyak faktor. Bisa faktor ekonomi, politik, dan macam-macam. Dan apa namanya? Dalam konteks ART ini, eh, bagaimana perjanjian Amerika Serikat ya, yang berusaha dia mengikat negara-negara secara internasional untuk kemudian eh, menyesuaikan dengan eh, apa yang Amerika kehendaki ya, apa namanya, eh, agreement reciprocal trade ya, perjanjian perdagangan yang seimbang, resiprokal. Nah, ini kan Amerika apa namanya berusaha menekan ya, negara-negara lain supaya bisa menguntungkan eh, perdagangan ke Amerika, menstabilisasi tarif ekspor impor dan juga eh, dan Malaysia itu menyatakan batal ya tadi per 16 Maret kemarin ini baru-baru karena memang kalau kita lihat dari latar belakangnya memang di Amerika sendiri kan ini sudah dibatalkan ya. Artinya mahkamah eh, internasional, mahkamah apa namanya Agung Amerika ya, itu menganggap bahwa kebijakannya Trump ini kan inkonstitusional gitu. Sehingga akhirnya direspon oleh negara lain yang memang sudah kadung. Nah, Indonesia belum lah, belum. Jadi masih biasa Indonesia wait and see. Jadi artinya batalnya itu tidak serta-merta sepihak dari Malaysia karena Malaysia itu merespon dari apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agungnya Amerika Serikat. Ya, kenapa berani? Karena memang dari sana sudah dianggap jelas oleh Malaysia.
Apakah BOP bisa terkategori perjanjian internasional? Ya bisa, sudah masuk ya. Apa konsekuensi Indonesia keluar dari BOP? Ya, berarti dia tidak terikat lagi dengan isi dari BOP itu, konsekuensinya. Ya tinggal nanti kan bargainingnya kan. Eh, Indonesia gabung tentu ada bargaining, baik yang positif ataupun yang mungkin eh, negatif ya. Positif itu Indonesia kan berpikir bisa kontribusi untuk membangun Gaza, eh, kontribusi untuk juga eh, apa namanya ya buat Palestina. Itu konteks-konteks yang Indonesia dorong. Tapi yang negatifnya tentu eh, ya kita harus forum dengan Israel, kemudian kita turut dengan agendanya Amerika dan lain. Nah, kalau Indonesia siap dengan melepaskan alasan-alasan dan awalnya dia gabung untuk keluar ya, berarti tinggal keluar aja. Apalagi kan isu terakhir bagaimana kemudian tentara kita ya di Unifil ya di Lebanon itu ya Israel bilang ya ini situasi perang gitu ya. Nah, cuman kan kenapa jadi sasaran dan cerita teman-teman TNI itu ya itu sengaja gitu bukan tidak sengaja karena udah tahu itu markasnya Unifil kok diserang. Tapi kan ada unsur kesengajaan. Cuman memang Indonesia belum sampai uh, bersikap keras ya. Keras itu artinya misalkan menarik pasukan, membatalkan dan sebagainya. Tapi baru mengecam, protes itu belum terlalu keras seperti itu. Kalau hukum kalau hukuman karena keluar dari perjanjian itu kalau tidak benar bagaimana? Ya, di awal saya sudah sampaikan ya pertemuan awal dulu bahwa sifat dari hukum internasional itu adalah pacta sunt servanda. Ya. Dia berlaku ketika ikut serta dalam aturan itu. Dan beda antara hukum internasional dan hukum nasional ya. Tidak ada aparat penegak hukumnya gitu. Jadi kalau tidak dipatuhi ya pasti ada konsekuensi secara isi perjanjiannya ya. Banyak juga negara yang tidak patuh dengan hukum internasional. Cuman kan nggak bisa ditindak gitu. Nah, paling yang lebih tinggi adalah sanksi moral ya dicemooh negara lain gitu. Kayak Amerika kan. Tapi dia cuek-cuek aja kan. Rusia kan di piagam PBB misalkan satu negara dilarang menyerang negara lain itu kan jelas. Tapi Amerika serang sana serang sini dicemooh dia cuek aja kan gitu. Karena ini negara superpower gitu. Ya itulah namanya hukum internasional, perjanjian internasional itu memang tidak bisa sepenuhnya seperti hukum nasional gitu. Eh, jadi kalau tidak dipatuhi ya paling tadi ada sanksi moral atau mungkin dia dikucilkan oleh negara-negara lain gitu. Tapi kalau negara itulah negara superpower ya apa EGP ya, gue pikirin gitu. Tapi buat negara-negara kecil yang memang dia berlindung dengan hukum internasional, maka dia hati-hati. Dia usaha untuk patuh gitu ya. Nah, biasanya negara yang patuh dengan hukum internasional itu negara-negara lemah gitu. Masuk Indonesia kan, negara yang cukup patuh dengan hukum internasional. Ya, karena memang tidak punya bargaining yang kuat untuk mengendalikan politik secara global. Itu ya, Bang Ferdi. Si ada? Terusnya juga udah nggak ada. Kita cukupkan dulu ya. Baik Ustadz, barangkali ada closing statement. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di kajian minggu depan. Kemudian ini waktunya sudah cocok ya, Kamis malam. Kita lanjutkan dengan topik yang tadi sudah disebut ya oleh host. Kita ini tidak sesuai topik nih, karena memang ada satu bahasan yang belum tentang sahnya perjanjian. Nanti kita akan masuk ke pembahasan rukun perjanjian, syarat-syarat, serta konsekuensi. Tentang rukun dan syarat perjanjian, insya Allah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, syukuran Ustaz atas waktunya, atas maklumatnya, juga merefresh kembali buat kita, Bapak Ibu, ataupun menambah maklumat yang mungkin boleh jadi kita luput, ataupun tidak kita ketahui. Alhamdulillah, dengan adanya pertemuan ataupun kelas ini, setidaknya menambah maklumat kita, sakofah kita, berkaitan dengan kajian telaah Kitab Al-Muwahadat At-Tauliyah fi Syariati Al-Islamiyah, perjanjian-perjanjian internasional menurut pandangan Islam, rukun dan syarat perjanjian serta konsekuensi tidak terpenuhinya. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah kepada Ustadz Budi Mulyana dan buat Bapak Ibu jazakallah khair atas partisipasinya. Oleh karena itu, ini kami cukupkan dulu untuk pertemuan malam ini. Insya Allah kita ketemu di pekan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan kita cukupkan pertemuan ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah buat Bapak Ibu, jazakallah khair. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu dan insya Allah kita ketemu di kajian yang akan datang. Untuk diri kami, selamat beristirahat. Assalamualaikum.